Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemrograman database 1, pertemuan keempat, masih menggunakan Oracle Developer Days. Topik hari ini adalah function, sebuah atau sekelompok query SQL yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Misalnya tugas-tugas ini untuk mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil, gitu juga sebaliknya dari huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian melakukan operasi string. Operasi string ini contohnya menghitung jumlah karakter dari sebuah record. Misalnya nama karyawan dihitung berapa jumlah karakternya. Operasi string yang lain contohnya mengetahui lokasi atau posisi sebuah huruf di dalam record, dan banyak operasi-operasi atau fungsi-fungsi yang lain. Nanti kita coba satu-satu. Jenis function ada dua, single row function atau fungsi baris tunggal, satu baris. Function ini hanya bekerja pada satu record saja. Jadi satu query yang ditujukan untuk satu record diberikan function, nanti hasilnya juga berdasarkan satu record tersebut. Jadi outputnya juga per baris. Sedangkan yang kedua, multiple row, fungsi baris ganda atau group function. Fungsi yang cara kerjanya berdasarkan sekelompok record, tapi output yang dihasilkan hanya satu. Misalnya seperti ini, single row function itu ada beberapa nama pegawai di sini, ada Ayu, Naila, Putri, ada 3 record. Masing-masing record ini diberikan single row function. Salah satu contoh single row function itu adalah initCap, mengubah huruf yang awalnya ini huruf besar semua diubah menjadi huruf awal huruf besar, huruf lainnya huruf kecil. A, Y, U besar semua diubah menjadi A besar, Y dan U-nya kecil. Kemudian si Naila juga gitu, diubah huruf awalnya N-nya besar, yang lainnya kecil. Record ketiga juga begitu. Jadi single row function ini mengenakan function kepada tiap-tiap row, kepada tiap-tiap baris. Sedangkan yang multiple row function atau group function, contohnya ada gaji 3 juga, karena recordnya ini 3, 1 juta, 1.500.000, dan 500.000. Nah, semuanya ini dikenakan group function, yaitu sum, menjumlahkan. Karena itu hasilnya juga nanti satu output. Keseluruhan record ini digabungkan, dikelompokkan menjadi satu output. Kita mulai dari yang general function, fungsi untuk memanipulasi record yang bertipe null, NVL functionnya. Di Oracle sudah disiapkan beberapa tabel. Kita coba lihat isi dari tabel employees. Select bintang from employees. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jalankan dengan simbol play ini, atau bisa juga dengan Ctrl Enter. Lihat di field commission PCT ada record yang bernilai 0, tapi ada juga yang ada isinya. 0 ini kan artinya tidak ada isinya. Sedangkan yang ini si John Russell contohnya ada isi 0,4
dan yang lain ada 0,2, 0,15, tapi ada juga yang banyak ini 0, tidak ada isinya. Nah, ini yang akan dikenakan function NVL, mengkonversi data yang 0 tadi, yang kosong tadi, ke nilai tertentu. Misalnya diubah menjadi angka 0. Select last name, salary. Salary-nya kita ubah kolomnya menjadi gaji, judul kolomnya. Karena kita mau lihat commission VCT, jadi commission VCT-nya juga ditampilkan, commission VCT, dan judulnya juga dibuat untuk membandingkan. Yang pertama, kolom pertama adalah yang tanpa dikenakan function NVL, kolom yang kedua yang dikenakan function NVL. Jumlah baris tidak masalah selama titik komanya itu ditentukan di mana, di baris terakhir. Jadi ini walaupun ditulis 3 baris seperti ini tetap dianggap sebagai satu baris SQL. Lihat, yang tadinya 0 diubah menjadi 0 sesuai dengan yang di sini. Kalau ini diubah jadi 100 misalnya, 1000 ya, ini juga berubah menjadi 1000. Bentuk NVL yang lain yaitu NVL2, NVL2. Sintaksnya seperti ini, NVL2, recordnya, koma, expression 1, expression 2. Nah, jika recordnya bernilai 0, maka akan dikonversi menjadi expression yang kedua. Jika tidak bernilai 0, maka yang diambil adalah yang pertama. Jika commissionnya ini bernilai 0, maka akan diubah menjadi 0. Jika tidak, jika ada isinya 0,4 misalnya, maka akan diubah menjadi 100. Lihat, semua yang 0 akan berubah menjadi 0. Yang tidak 0, berapapun nilainya, akan diubah menjadi 100. Lanjut ke karakter function, fungsi yang memanipulasi record, yang bertipe karakter, huruf, atau bisa juga angka, tapi dia tidak dianggap sebagai number, sebagai angka. Misalnya record name kan terdiri dari angka, tapi dia tidak akan dijumlahkan. Makanya tipe datanya juga tetap karakter. Contoh yang lain, NIK, nomor induk karyawan, ada juga yang di KTP itu NIK, nomor induk kependudukan. Walaupun isinya angka, tapi dianggap sebagai karakter. Karakter function ada 2, case dan karakter. Yang case manipulation ini untuk mengkonversi tampilan format huruf, misalnya dari huruf besar menjadi huruf kecil. Sedangkan yang karakter manipulation untuk memanipulasi karakter, misalnya untuk menghitung jumlah huruf atau jumlah karakter dari suatu record. Kita coba di yang pertama, case manipulation function. Functionnya yang pertama ada upper, sesuai dengan namanya upper, di atas, atau diartikan sebagai mengubah menjadi huruf besar semua. Misalnya yang normalnya itu select last name from employees. Ada banyak, ada 107 hasil, 107 record. Lihat hurufnya A besar, huruf pertamanya semuanya besar, huruf setelah itu huruf kecil semua. Nah, kalau dikenakan function upper,
pada last name ini sintaknya seperti ini, upper buka kurung, recordnya kemudian ditutup kurung. Nah, agar kelihatan perbedaannya, yang last name juga ditampilkan. Ini yang aslinya, ini yang sudah diubah, yang sudah diberi function upper. Semuanya berubah menjadi huruf besar. Lower kebalikannya, mengubah menjadi huruf kecil semua. Init cap yang diubah hanya huruf awalnya saja, sisanya tetap atau diubah juga menjadi huruf kecil. Init cap mengubah huruf awal menjadi huruf besar dan yang lainnya menjadi huruf kecil. Cara penggunaannya sama dengan upper tadi. Lower juga tadi sama cara penggunaannya, tinggal menambahkan function, kemudian buka kurung record yang akan dikenakan function. Karakter manipulation function lebih banyak lagi, ada concat, ada substring, ada length, instring, lpet, sampai ke replace. Kita coba di concat. Concat menggabung dua field, mirip dengan di pertemuan lalu kita belajar yang menggabungkan dua field dengan karakter ini. Rencananya kita akan menggabungkan dua field, yaitu first name dan last name. Kedua field ini diberikan function concat. First name-nya Ellen, last name-nya Abel, digabung menjadi Ellen Abel. Berikutnya ada substring. Fungsinya disingkat jadi substr, mengambil karakter tertentu dari suatu record. Ini agak sedikit ribet pengertiannya, memahaminya, jadi kita pelan-pelan. Sintaksnya substr, nama recordnya misalnya first name, koma, angka pertama, koma, angka kedua. Angka pertama 1, angka kedua 5. 1 ini menandakan karakter yang diambil mulai dari karakter keberapa? Karakter ke 1. Sebanyak berapa karakter ditentukan oleh angka yang kedua, yaitu 5. Sebanyak 5 karakter. Mengambil mulai karakter pertama dari first name sebanyak 5 karakter. Jadi kalau ada first name-nya Sundar, diambil mulai karakter pertama yaitu S sebanyak 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi Sundar. Select first name untuk membedakan antara yang asli dengan yang diberikan function substring. Substr first name koma dimulai dari karakter keberapa? Karakter ke-1 sebanyak berapa karakter? 5 karakter. From employees. Ellen tetap sama karena Ellen jumlahnya 5, Sundar dari Sundar menjadi Sunda. Herman N-nya double menjadi Herma, 5 karakter yang diambil. Amit menjadi Amit karena hanya 4. Length mengukur atau menghitung jumlah karakter dari satu record. Cara penggunaannya sama ya rata-rata untuk beberapa function ini. Tinggal functionnya kemudian record yang diberi function tersebut. Jadi length ini menghitung misalnya first name berapa karakter, Sundar berarti ada 6 karakter. Berikutnya in string
Fungsinya disingkat sebagai instr, mencari posisi karakter tertentu dalam sebuah record. Misalnya akan dicari huruf A dalam last name itu ada di posisi keberapa. Select last name, in string last name, hurufnya, huruf yang dicari, huruf A. Kemudian diberi judul agar lebih memberi informasi, from employees. Abel. Walaupun ada A, tapi di sini A-nya besar, jadi tidak dihitung. Yang di sini disesuaikan huruf kecil dan huruf besarnya. Yang A kecil saja, contohnya seperti Bayer ini ada di posisi kedua. Nah, Baida ada 2A, tapi yang dihitung adalah posisi A yang pertama kali ditemukan, yaitu di posisi kedua. Banda juga gitu, ada 2. Kamraud ini juga ada 2 A-nya, tapi yang diambil, yang dihitung adalah A yang pertama kali ditemukan, yaitu di posisi kedua. Lpad menambahkan karakter tertentu ke sebelah kiri sebuah record. Ini sedikit berbeda sintaksnya. Lpad, recordnya, 10, karakter yang ditambahkan. Nah, 10 di sini maksudnya bukan ditambahkan sebanyak 10 kali si bintangnya ini, tapi mencapai 10 karakter. Kalau yang tadinya salary-nya itu ada 4 karakter, untuk mencapai 10 karakter ditambahkan berapa bintang? Artinya ditambahkan bintang sebanyak 6 kali. Si King salary-nya 24.000, ini dolar ya. Nah, 24.000 ini kan 5 karakter. Nah, untuk mencapai 10 yang ditentukan di sini, maka ditambahkan bintang sebanyak 5 kali. Si Austin 4.800, untuk mencapai 10, maka bintangnya ditambahkan sebanyak 6 kali. Rpad kebalikannya. Lpad tadi L-nya itu left, menambahkan karakter di sebelah kiri. Rpad R-nya itu right, menambahkan karakter di sebelah kanan. Penggunaan dan konsepnya sama. Di sebelah kanan ditambahkan bintang sejumlah berapa kali untuk mencapai 10 karakter. Kalau tadinya 4 berarti sebanyak 6 bintang. Trim, menghilangkan huruf awal dari suatu record. Misalnya Abel menjadi Bel. Nah, yang ini penggunaannya sama dengan yang lainnya, hanya beda sedikit, ditambahkan from last name. Jadi menghilangkan huruf A dari last name. Replace, mengganti huruf. Replace, sintaksnya replace, recordnya, koma, ini huruf pertama adalah huruf yang diganti, huruf kedua huruf penggantinya. Jadi ini diartikan ganti semua huruf A di dalam last name menjadi huruf O. Dan hurufnya juga case sensitif ya. Yang A besar itu tidak akan diubah, hanya yang A kecil. Bayer menjadi Boer, Baida menjadi Boido. Huruf yang pertama adalah huruf yang diganti, huruf yang kedua adalah huruf penggantinya. Kita pindah ke number function. Kalau tadi karakter function untuk yang bertipe data karakter, number. Untuk yang bertipe data number atau nomor atau numerik atau angka. Ada 3 function. Round itu untuk pembulatan. Misal 45,926 roundkan 2, maka menjadi 45,93. Nah, yang terang ini mirip-mirip, hanya bedanya kalau pembulatan itu yang ini 6
dibulatkan ke atas menjadi 93. Kalau terang hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Untuk yang mod, sisa hasil pembagian, sisa bagi. Mod 1000,300, artinya 1000 dibagi 300, sisanya berapa? 100. 1000 bagi 300 kan 3, ada sisa 100. Nah, 100 itu yang menjadi hasil dari mod ini. Ini bisa dipraktekkan sendiri karena gampang, mirip dengan function yang simple-simple seperti upper lower tadi. Jadi boleh diganti. Ini maksudnya query ini untuk mencari penghasilan atau salary atau gaji per hari, karena salary di tabel ini adalah per bulan. Jadi salary-nya dibagi 30 dulu, kemudian di-round-kan 2. Terang juga gitu, silakan dicoba sendiri nanti. Termasuk mod juga karena sama caranya. Oke, dan ini ada latihan-latihan. Saya ulangi sampaikan bahwa latihan-latihan seperti ini sering-sering dilakukan. Karena nanti bentuk soal untuk UTS, untuk UIS, untuk UAS itu adalah seperti ini. Ganti last name menjadi huruf besar semua dan first name menjadi huruf kecil semua. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa dijadikan untuk latihan. Tampilkan last name dan email. Ganti email menjadi huruf kecil semua dan gunakan function concat untuk menambahkan email dengan gmail.com. Dengan bahasa seperti itu diterjemahkan ke dalam bahasa SQL di Oracle. Beberapa saya beri petunjuk atau clue. Misalnya ini menggunakan function substring, substr, tapi kalau di soal nanti di UTS atau UAS itu tentu tidak menggunakan clue. Jadi silakan dipikirkan sendiri. Tampilkan seluruh karyawan dengan nomor telepon, filenya namanya phone number, yang diawali dengan 515. Ini artinya kan menggunakan function substring. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.